hari jadi Pramuka ke-56 tahun 2017. Pramuka Cibadak siap dilaksanakan? Laksanakan. Laksanakan. Seven, six, five, four, three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya?
teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio, terima kasih ya yang sudah hadir dan menunggu kegiatan ini. Nah, teman-teman semuanya pada penasaran kan bagaimana kegiatan talkshow ini? Kita langsung saja ya. Kita panggilkan narasumber. Di sini ada 3 orang, yaitu yang pertama langsung kita panggilkan saja Kak Adam Sofiullah SH selaku Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Jambore Ranting tahun 2022. Kak Adam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Kak Ul sudah saya mudah-mudahan bisa membantu khususnya kegiatan di tahun 2022 ini khususnya di Jambore Ranting. Salam kenal semuanya. Nah, teman-teman, ini adalah Kak Adam. Sudah kenal ya semuanya? Nah, selanjutnya kita panggilkan narasumber yang kedua, yaitu Kak Yuyun Yuningsih SPD selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Jambore Ranting tahun 2022. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ini adalah narasumber yang begitu luar biasa dan hebat sekali ya. Ini adalah gestarnya, yaitu kita langsung panggilkan saja Kak Dadan Sudana SPD MSI selaku Ketua Harian Mabiran. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik teman-teman semuanya, ini adalah 3 narasumber yang begitu hebat dan luar biasa. Nah teman-teman kan pasti sudah menunggu ya. Nah sebelum kita berbincang selanjutnya kepada kegiatan talkshow kali ini, kita flashback dulu yuk ke masa lalu. Kita lihat video kegiatan tahun-tahun yang lalu, yaitu kegiatan Jambore Ranting Cipanas. Selamat menyaksikan. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Upacara pembukaan Jambore Ranting dan Hari Jadi Pramuka ke-56 tahun 2017. Pramuka Cipanas.
Maung Bodas. Maung Bodas itu merupakan akronim dari mewujudkan ya Anggota unggulan. anggota unggul ya, mewujud pramuka yang unggul ya, kemudian itu dari maungnya ya, Maungnya. maung itu Maung Bodas. mewujudkan pramuka unggul ya, kemudian bodasnya yaitu akronim dari berbudi, kemudian Optimis. O-nya optimis, kemudian maung, B-O-D-nya dinamis, kemudian A-nya aktif, dan yang terakhir S-nya adalah spirit ya, spiritual itu mungkin ya. Jadi diakronimkan, kita mempunyai slogan temanya Maung Bodas ya. Maung Dimana Bodas. Maung itu kan Hewan yang gagah gitu yang ya, gagah. pemberani gitu. Nah, itu juga kita ini kan diharapkan nanti pramuka penggalang Keluaran Cipanas ini memiliki jiwa yang pemberani, gagah. seperti itu. Memang untuk Kasepan sekarang memang kita untuk membangkitkan. Ini memang khususnya para kegiatan di Kuarti Ranting untuk membangkitkan semangat. Ya memang kita pun memunculkan maskot ini yang bisa membuat menggereget, apalagi tahun 2018 kita melihat ke yang dulu. Di 2018 kita dengan sama memunculkan satu maskot dan juga logo. Maskot yang kita munculkan adalah namanya itu galang dari hewan Garuda gitu, dari hewan elang, karena biar kita bisa salah satunya adalah mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Untuk sekarang kita munculkan dengan harimau yang namanya adalah Maung Bodas ini. Salah satunya adalah untuk tidak, ketika kita sudah terbang tinggi, kita pun harus membangkitkan semangatnya gitu, supaya teman-teman kita di gugus depan bisa termotivasi, terus bisa lebih aktif lagi dan lebih meningkatkan lagi dengan kreativitasnya, karena pembina itu tidak hanya harus seperti itu aja, tapi bisa dengan kreativitas yang lebih maju lagi dengan cara yang beda-beda seperti itu. Oh, iya. Jadi temanya itu Maung Bodas gitu ya, Maung Bodas. Jadi diartikan Maung Bodas itu menjadikan anggota unggulan, berbakti, optimis, dinamis, dan aktif dan spiritual. Hebat sekali ya Kak Adam. Jadi anak-anak tuh logonya bagus, temanya bagus gitu. Maung Bodas sih gitu. Bagus sekali ya, terima kasih Kak. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Kapan sih waktu pelaksanaannya dan tempatnya kegiatan jamuran itu akan dilaksanakan begitu Kak? Untuk tempat sendiri kita akan fokus di Mandala Kitri Scout Camp, karena salah satunya tempat yang sering bersejarah juga untuk Kecamatan Cipanas, apalagi Kabupaten Cianjur, karena Mandala Kitri ini adalah tempatnya para pemuda khususnya di kegiatan pramuka sering di sana. Satu itu untuk tempatnya. Terus yang kedua adalah untuk tanggalnya, insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 12, 13, 14. Oh, jadi 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 2 malam. Iya, 2 malam ya. Oh, baik. Kalau misalnya dari filosofi logo dan maskotnya Jamuran Ranting itu seperti apa sih Kak Adam gitu? Logonya gitu, maknanya. Oke, mungkin di logo ini kita logo yang terbaru adalah logo maskot kita itu. Boleh ada yang mungkin di screen-nya boleh dibantu. Baik. Untuk selanjutnya, Kak Adam kasih gambaran sedikit dong mengenai gambaran kegiatan-kegiatan Jambore tahun sekarang begitu. Ya, gambarannya itu seperti apa? Apakah
sama seperti dulu apakah bagaimana? Oke, terima kasih Kak Aul. Mungkin untuk kegiatan tahun sekarang kita akan kemas lebih mungkin tidak akan jauh juga, tapi kita ada bedanya. Gitu. Kalau di tahun 2018, 19 ataupun sebelumnya kita sebenarnya setiap tahun kegiatan Jambore itu selalu berbeda-beda dengan konsepan ataupun teknisan dari setiap pemimpinan boxnya masing-masing. Untuk tahun sekarang kita konsepnya yang pertama adalah kita akan arahkan semua di media sosial, jadi semua bisa menyaksikan untuk kegiatan Jambore tahun sekarang. Terus yang kedua adalah kita tetap akan arahkan di tim 20 karena tim 20 ini adalah khususnya adalah pionir di Jambore Ranting Kuaran Cipanas, salah satu dan nanti akan bertugas secara langsung face to face dengan para pembina para peserta, dengan pangkalan, para pembina dan juga para kepala sekolah ataupun para peserta langsung. Terus yang berikutnya adalah ada kegiatan-kegiatan seremonialnya seperti welcome drink di kegiatan pembukanya di malam hari karena kalau kita untuk upacara pembukaan memang setiap tahun seperti itu, jadi hanya sebatas upacara seperti itu. Tapi kita mudah-mudahan kita kemas untuk tahun sekarang adalah di kegiatannya adalah di malam hari dalam bentuk pesta, jadi penyambutan dengan tarian, terus sambutan kayak gitu, terus penampilan adik-adik kita di tingkatan SD, SMP ataupun seperti pensil lagi seperti itu. Oh, baik. Sebelumnya nih ada satu lagi narasumber yang pasti teman-teman semuanya sudah mengenalinya. Nah, kalau misalnya di kuartiran Tinggarakan Pramuka Cipanas biasanya disebut ayah. Nah, siapa ya? Pastikan udah tahu. Kita langsung panggilkan saja. Beliau ialah Kak Yayan Sopian, SPDA LMG. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Bagaimana ayah kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada satu pertanyaan lagi buat Kak Yuyun. Bagaimana harapan Kak Yuyun untuk kegiatan Jambore tahun sekarang? Harapan yang ingin dicapai atau diperoleh pada kegiatan Jambore Ranting tahun 2020 di Kuaran Cipanas itu yaitu semoga bisa meningkatkan, bisa menumbuhkan motivasi melaksanakan kegiatan kepramukaan di masing-masing gugus depan ya, baik untuk pesertanya juga untuk pembinanya di sekolah tersebut atau di gugus depan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini karena kegiatan ini kita sekarang mulai diinikan dengan perkembangan zaman ya, dengan teknologi. Jadi kalaupun karena memang dengan kapasitas tempat atau dan lain halnya, jadi tidak semua peserta didik yang ada di Kecamatan Cipanas ini bisa mengikuti. Nah, yang kebetulan tidak bisa mengikuti pun dengan adanya media sosial ini gitu ya, insya Allah bisa mengikutinya ya, supaya lebih branding ya begitu. Jadi insya Allah mungkin dengan melihat, dengan menyaksikan termotivasi, oh ternyata pramuka itu sangat mengasyikkan, kreatif dan inovatif. Barangkali ada tambahan dari Kak pun ayah. Terima kasih. Mohon izin Kak Kodik, Kak Yuyun, Kak Adam juga peserta talkshow pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Salam Pramuka. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Salam. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan suatu program kegiatan kuartir ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Cipanas. Alhamdulillah juga telah dihadiri oleh
Pak Kordik selaku Waka Mabiran Kecamatan Cipanas. Juga kita telah kedatangan dan kehadiran seorang tokoh pramuka Kecamatan Cipanas, yaitu Kayuyun, merupakan Ketua Panitia Jambore Nasional atau Jambore Ranting tingkat Kecamatan Cipanas. Juga khususnya kepada Kak Adam juga, selamat sore Kak Adam. Semoga juga terima kasih juga atas kesempatannya kepada Kaul dan staf semuanya yang saya banggakan untuk kegiatan-kegiatan program tahun 2002. Dan tentu dalam hal ini Jamran merupakan salah satu kegiatan pokok. Mengingat karena bahwa alhamdulillah kelonggaran tentang COVID-19 ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ke depan kita tidak ada kendala-kendala lain. Menyangkut masalah tambahan tadi terhadap program Kayuyun, juga kami berterima kasih atas program yang sudah dibuatkan oleh panitia Jamran khususnya. Dan tentu saja tamu bicara atau talkshow ini merupakan bagian daripada kegiatan Jambore Ranting. Juga terima kasih atas dukungan sebesar-besarnya dari Pak Kordik atau Waka Mabiran Kecamatan Cipanas yang telah memberikan support baik tenaga, materi dan pikirannya. Untuk itu kami cukup angkat topi. Semoga Kecamatan Cipanas ini ke depan akan lebih meningkat dan berkembang, khususnya kegiatan pramuka. Dan ini sebagai tambahan mungkin barangkali yang disampaikan oleh Kayuyun tadi. Dan kembali ke Kaul barangkali. Mungkin akan ada tambahan dari Kak Kordik untuk harapan Jambore Ranting Cipanas. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Waran Cipanas, Ketua Panitia Pelaksana Jamran, dan Kak Waka, semuanya warga ataupun anggota pramuka yang ada di lingkungan warga Ranting Kecamatan Cipanas atau yang bisa menyaksikan kegiatan talkshow ini. Saya atas nama dari warga Persatuan Dasar Kecamatan Cipanas memberikan harapan besar terhadap penyelenggaraan kegiatan pramuka, karena sejatinya pramuka itu merupakan sebuah wadah untuk memupuk, membina dan juga menumbuhkan masalah kaitan dengan kreatif, inovatif, kemandirian, dan juga kami dulu ada amanat penanaman nilai karakter melalui pendekatan kepramukaan. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan kepramukaan kami dukung karena merupakan salah satu anak kejembatan untuk menerapkan kebijakan. Harapan dari kegiatan Jambore Ranting mudah-mudahan akan berdampak positif bukan saja pada peserta, tapi kepada seluruh komponen, baik juga para pengambil kebijakan. Karena apa? Sejatinya dalam kegiatan Jambore ini ada beberapa yang harus diperhatikan dan harus dikelola dengan baik. Dalam bidang personalia, baik peserta maupun panitia, ini juga penting karena tanpa sarana personalia yang tepat, baik tak kalah pentingnya. Ini adalah pilot project, adalah menekan. Jadi kali ini administrasi personalia, sarana masyarakat dan lagi dalam sebuah yang sebuah
kasih Kak Kordik, berarti Kuaran Cipanas tetap kahijia. Terima kasih kepada Kak Yuyun, Kak Kordik, dan begitupun Kak Yayan. Harapan-harapannya itu semoga tercapai dan juga banyak sekali ya motivasi dari beliau. Ada satu pertanyaan lagi buat Kak Kordik, yaitu bagaimana tanggapan kakak gitu pada kegiatan talkshow kali ini? Baik, saya menyambut baik karena memang ada pepatah mengatakan hasil yang baik itu ditentukan dengan proses yang baik. Sebuah proses akan terlaksana baik manakala diawali dari perencanaan yang baik. Nah, ini barangkali termasuk sebuah pengejawantahan dari rencana awal. Bagaimana untuk roadshow menuju kegiatan Jamran yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini diawali dengan adanya talkshow, merupakan ajang untuk sosialisasi bagaimana, apa, mengapa, dan bagaimana tentang Jamran Kecamatan Cipanas tahun 2022. Eksisnya kita itu berarti talkshow ya, Kuaran Cipanas Madat selalu eksis gitu, tetap satu gitu ya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber ini. Kuare Ranting itu pasti ada branding yang garda paling terdepan gitu nah ya. Dari tahun ke tahun pasti ada yang paling gitu. Nah, kalau misalnya dari tahun sekarang itu yang bakalan jadi garda terdepan di Kuarti Ranting Gerakan Pramuka Cipanas itu seperti apa? Boleh dijawab? Baik, terima kasih. Mohon izin Kak. Untuk masalah garda terdepan, memang Kuarti Ranting Cipanas kita akan selalu memposisikan yang paling kita butuhkan untuk setiap zamannya, salah satunya itu. Dari dulu kita selalu brandingnya adalah dari setiap kegiatannya yang lebih dikemas, lebih matang, lebih dulu itu seperti di kegiatan. Untuk tahun 2018 kita akan di brandingnya 18-19 ada di tim 20 dan juga tim di 15 dan 20. Untuk tahun sekarang kita akan branding di salah satunya adalah di media sosial, karena kita fokuskan salah satunya di media sosial. Jadi kita salah satunya ada tim 20 dan juga tim Pusimpo, salah satunya akan branding di media sosialnya. Dan tidak lupa juga tim-tim yang lain yang salah satunya akan mendukung dari branding salah satunya di kegiatannya, salah satunya itu kita tidak lupakan juga. Jadi mudah-mudahan setiap orang, setiap tim, setiap kepanitiaan di Jambore Ranting kita akan postan sedemikian rupa supaya kita kemas lebih matang lagi salah satunya. Jadi semua, tapi untuk branding utamanya kita di media sosial, dan tokoh yang akan kita munculkan adalah para tim Pusimpo yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk melaksanakan kegiatan ini tidak hanya secara di lapangan luringnya itu secara nyatanya, tapi di digitalnya pun kita akan kejar. Ya, kita akan kejar. Mudah-mudahan di tahun sekarang itu ada pembedanya, karena setiap zaman, setiap waktu pasti ada yang berbeda, dan kita harus menyesuaikan itu semua. Mudah-mudahan tahun sekarang bisa mengawali kegiatan Jambore Ranting itu untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu. Dan mengemas kegiatan-kegiatan yang dari dulu dan dikemas lebih baik lagi untuk tahun sekarang dan seterusnya. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Adam. Berarti dari tahun sekarang itu brandingnya semua panitia juga emang eksis gitu. Nah, yang paling utamanya yaitu tim Pusimpo gitu ya. Soalnya kan untuk perkembangan teknologi zaman sekarang tuh kan anak-anak udah pada pegang HP gitu ya. Gitu. Anak-anak di sekarang itu dari SD, SMP sampai mungkin SMA kita bisa maklumi secara SMA. Kalau untuk SD, SMP sekarang kita anak-anak sudah memegang gadget semua, karena salah satunya adalah untuk media pembelajaran. Karena media pembelajaran meskipun kita dulu karena memang mungkin hikmah dari pandemi itu setiap orang
memang dulu mah kita gak boleh, tapi untuk sekarang diizinkan karena bukan karena alasan, ada alasan yang harus setiap orang patuhi. Salah satunya adalah karena virus corona yang mudah-mudahan untuk tahun sekarang sudah hilang, sudah berhenti, dan mudah-mudahan dan kita awali lagi karena perkembangan zaman ini semua di dunia ada gadget dan digital. Kita awali di situ juga karena setiap orang pasti sudah bisa, salah satunya itu. Terima kasih Kak Adam. Selanjutnya Kakak Kordi, kita berbincang kembali bagaimana ya di dalam kepramukaan gitu. Di dalam kepramukaan ini untuk mengenai karakter gitu yang upaya yang harus ditingkatkan gitu, karakter apa untuk supaya jiwa Pancasilanya itu tertanam gitu dalam dirinya gitu. Seperti itu. Terima kasih Kak Aul. Sedikit menyinggung karena pada hari ini pun bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Kalau kita menerawang ke dalam sejarah gitu ya, bahwasanya dikatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber. Iya. Lalu juga Pancasila itu merupakan ruh bagi bangsa Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan seluruh bangsa Indonesia, baik itu pendidik, ya, kaum muda, kaum tua, milenial gitu, harus harus meresapi dan juga mampu mewarnai bahwa Pancasila sebagai jiwa atau dan juga kepribadian bangsa. Oleh karena itu merunut pada hal itu tersebut, pramuka di sini terutama para peserta didik yang juga mungkin asuh oleh para pembina dan para mabigusnya, ini harus menjadi sebuah keniscayaan, keharusan, kewajiban, harus ikut serta dalam nilai-nilai Pancasila itu ada dalam jiwa-jiwa pribadi-pribadi anggota pramuka. Dengan kata lain, korelasinya yaitu untuk penanaman karakter, itu karakter yang relevan adalah karakter yang berbasis Pancasila. Jadi dengan demikian kami menghimbau bahwasanya Pancasila merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Oleh karena itu mari kita kembali lagi berfokus untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat atau dimanapun berada. Terima kasih. Jadi Kak Dadan salah satunya memang cocok untuk kita launching kegiatan ini di tanggal 1 itu karena mengawali semuanya untuk kembali semangat baru lah ibaratnya, kembali semangat baru khususnya di lahirnya Pancasila ini memang salah satunya ideologi kita juga dan dari mengawali untuk semua kegiatan pun bisa kita laksanakan di tanggal 1 dan mudah-mudahan dengan hari sambil memperingati hari lahirnya Pancasila ini kita bisa lebih semangat lagi, apalagi jiwa-jiwa muda yang pada dasarnya sedang gregetnya kurang, jadi kita harus bangkitkan lagi, harus panaskan lagi, harus semangatkan lagi seperti itu kayaknya. Betul Pak Adam, barangkali karena Pancasila merupakan ideologi negara, sumber dari segala sumber, harus mewarnai. Maka dari itu tepat pada hari ini, pada tanggal 1 Juni merupakan prasasti bagi Kuarti Ranting Kecamatan Cipanas untuk launching langkah awal agar pelaksanaan nanti agar lebih sukses di launching pada hari yang bersejarah ini, menjadikan sebuah prasasti. 1 Juni kita launching persiapan kegiatan untuk Jambore Ranting Kecamatan Cipanas tahun 2020. Semoga berhasil dan sukses. Amin. Mungkin salah satunya juga karena semangat dari salah satunya mungkin mengawali semua dari masa bakti Kak Ayah juga, Ayah Yayan, karena beliau adalah pionir kita juga sebagai ketua Kuaran baru di masa 2021-2023 dan semoga di jabatan beliau ini kita bisa lebih semangat lagi Ya, terima kasih Kak Adam juga Kak Waka Magiran. Jadi
memang kendala-kendala secara latar belakang kan kita sudah berlalu. Di antaranya kita sudah 2 tahun mengalami COVID-19. Akan tetapi COVID-19 ini kita jangan hanya pandang pada masalah kelemahan, akan tetapi ada hikmah daripada di samping itu. Di antaranya yaitu bahwa revolusi khususnya teknologi penggunaan gadget sekarang ini, kalau kita tidak ada COVID, mungkin entah 2 atau 4 tahun ke depan masih juga anak-anak kita itu gaptek. Alhamdulillah dengan adanya COVID, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian juga adanya keterpaksaan, karena kita memang butuh setiap ilmu atau wawasan yang dikembangkan, yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, terutama dalam pembelajaran pramuka. Nah, kaitannya dengan masalah kelebihan tadi, maka sampai saat ini anak-anak SD seperti Kak Adam tadi sampaikan, Kak Kodik juga, bahwa anak-anak kita itu sudah mengenal adanya YouTube, Google, dan mereka tidak sulit-sulit mencari wawasan pada HP atau di bidang pengetahuan ke Google tersebut. Nah, itulah salah satunya. Tapi kalau seandainya kita tidak ada COVID, maka justru entah berapa tahun ke depan kita akan mengalami keadaan seperti ini. Selain itu juga kita atau masyarakat, anak didik khususnya, lebih paham terhadap bagaimana untuk bertahan atau menyanggah adanya penyakit-penyakit yang ada yang timbul, seperti misalnya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kebiasaan kesehatan ini juga akan lebih ditingkatkan. Nah, kaitan dengan tadi bahwa memang talk show itu salah satu program yang mungkin di Kabupaten Cianjur itu kita merupakan kuaran pertama yang melaksanakan, kemudian juga dikaitkan dengan masalah jambaran, karena boarding yang telah dilaksanakan tahun lalu itu bukan artinya usang, akan tetapi setahun demi setahun ini kita selamanya harus kita lebih meningkatkan. Nah, salah satu di antaranya peningkatan untuk kuaran Cipanas itu adalah adanya talk show. Kemudian kegiatan-kegiatan nanti juga akan dijelaskan oleh mungkin Kak Yuyun. Program jambaran itu kegiatannya seperti apa sih begitu. Hanya kita semuanya berharap bahwa setiap pelaksanaan jambaran itu memang harus ada peningkatan ataupun lebih-lebihnya adalah memberikan motivasi kepada anak didik. Jadi istilah atau paradigma bahwa pelaksanaan jambaran merupakan hanya nginap dan camping saja, akan tetapi kita nikmati dan kita laksanakan bahwa kegiatan jambaran ini merupakan suatu proses peningkatan keilmuan melalui jambaran supaya dapat dilaksanakan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu oleh anak didik atau peserta dan para pembina khususnya masyarakat Indonesia. Nah, kemudian betul tadi bahwa pada tanggal 1 Juni sekarang ini bertepatan dengan launchingnya kita, dan insya Allah kita juga akan launching tentang logo. Nah, kita berharap dan kita berdoa semoga kegiatan talk show ini memberikan suatu semangat juang khususnya para generasi muda untuk lebih paham apa itu Pancasila, baik secara historis, baik secara ideologis ataupun secara historis, ideologis dan filosofis. Maaf. Nah, banyak hanya itu dulu. Silakan barangkali ada tambahan lain. Ya, mungkin tambahannya sedikit. Ya memang kalau melihat dari logo juga, logo ada maskot, sebenarnya itu kalau kita simboliskan itu adalah merah dan putih. Jadi logo kita berkonsep di warna merah dan maskot kita berkonsep di warna putih. Jadi mencerminkan bendera pusaka kebanggaan Indonesia Raya, yaitu merah dan putih. Dan mudah-mudahan itu mengawali semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih kreativitas kita itu lebih digali lagi. Dan di satu kegiatan di Jambore tahun sekarang ada yang berbedanya adalah kita tidak lupa untuk bagaimana caranya
meskipun adik-adik kita atau khususnya di tingkatan SD ataupun SMP ataupun SMA yang sudah paham dengan yang namanya GZ, tapi kita pengen arahkan supaya mereka bermain ataupun mereka bisa tuh atau menggunakan HP, tapi tidak mungkin kita harus tetap ada batasan. Salah satunya adalah kita ada kegiatan adalah fotografi dan videografi. Di sana adik-adik SD dan SMP akan kita ajarkan penggunaan kamera HP, penggunaan aplikasi HP yang bermanfaat, salah satunya untuk pendidikan, dan yang kedua adalah untuk biasa sekali ya di hari ini hari kelahiran Pancasila juga, dan ini untuk kewarganegaraan gerakan pramuka mengadakan talkshow gitu untuk sosialisasi teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan untuk Ayah. Kalau misalnya program di Kuartiran Gerakan Pramuka Cipanas di bagian bidang Bina Muda itu kegiatannya seperti apa? Terima kasih Kau. Setiap tahun itu seperti tadi bahwa Kuartir Ranting, khususnya Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Cipanas, di dalam melaksanakan program tentu tahun 2022 dan 2023 ini di bidang Bina Muda. Yang pertama adalah melaksanakan penilaian Pramuka Garuda yang sekarang ini sedang kita proses. Kemudian juga pelaksanaan seleksi Jamnas dan pelaksanaan nanti Jamran pada insya Allah nanti pada bulan Agustus. Selain itu juga ada kegiatan untuk siaga, pesta siaga dan pesta siaga, kemudian ada pesta siaga dan persari ya, persari. Selain itu juga di kegiatan Bina Muda tahun ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan yaitu kegiatan LT2. Nah setelah itu juga ada Dian Pinru dan Dian Pinlung. Dan jadi program ini senantiasa kita bertahap dan tentu juga karena memang ada kaitannya dengan masalah kurikulum pendidikan dasar, kaitannya dengan masalah tanggung jawab Pak Kondi sendiri. Jadi kami juga senantiasa selalu berkomunikasi, bermusyawarah. Setiap program itu disederhanakan, kemudian dipadukan dengan program pendidikan karena amanat daripada Permendikbud nomor 63 tahun 2014 bahwa kegiatan yang cocok atau kegiatan ekstrakurikuler yang wajib adalah kegiatan pramuka. Nah, di sini tentu tidak hanya Bina Muda saja, ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan dewasa. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan Bina Muda hanya itu aja Kak. Ya. Terima kasih. Mungkin tambahan sedikit, membahas sedikit tadi tentang Jamnas. Memang di tahun sekarang kita alhamdulillah Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Cipanas sudah mempersiapkan dan juga sudah kita ikut sertakan 4 orang peserta untuk mengikuti Jamnas yang nanti akan dilaksanakan di Cibubur ya, ya di Cibubur. Pesertanya terbanyak Iya, alhamdulillah terbanyak. Iya, alhamdulillah terbanyak di Kuartir Ranting Cipanas. Salah satunya adalah dari SMP Negeri 1 Cipanas. Mungkin ada dari Jamnas di boleh saya hai. Terus yang kedua adalah dari MTS Asaidia untuk kegiatan Jamnas di tahun sekarang. Dan salah satu terus yang kedua adalah di Pramuka Garuda. Alhamdulillah Kuartir Ranting Cipanas
menyiapkan peserta Pramugara Garuda dari siaga, penggalang dan juga penegak kurang lebih adalah 61 orang yang sudah kita daftarkan ke kuartir cabang Cianjur, dan mudah-mudahan teman-teman teman-teman Pramugara Garuda yang ada di rumah bisa mempersiapkan itu semua, dan mudah-mudahan sukses dan menjadi Pramugara Garuda yang sekolahnya masing-masing. Berarti kan banyak sekali ya Kak program dari Kuartiran Tindakan Pramuka Cipanas itu. Nah, satu lagi perbincangan dengan Kak Kordik, bagaimana cara untuk memberi motivasi pembina guruan bahwa ekstrakurikuler pramuka itu bagaimana? Baik, terima kasih. Kami dari jajaran Koordinator Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cipanas ini terus berupaya agar maju mundurnya kegiatan kepramukaan di Kecamatan Cipanas ini juga sangat ditentukan oleh para pembinanya. Maka dari itu keberadaan para pembina kami terus berupaya. Salah satu contoh kuartiran itu menjadi pilot project, dan yang pertama itu melakukan kursus bagi guru-guru yang baru diangkat. Ini juga terobosan sekabupaten Cianjur, Cipanas yang paling pertama melakukan itu. Ini salah satu upaya bahwa keberadaan pembina sangat strategis. Mengapa demikian? Peserta didik mampu Luar biasa sekali ya. Boleh dong tepuk tangan ya. Masya Allah ya, berarti ekstra itu wajib ya, dan juga berarti bisa dikatakan juga kuncinya itu ada di pembina gugus depan begitu ya, untuk menyemangatkan ya Kak. Mohon izinnya Kak semuanya, karena di sini tuh yang paling itu pasti para audiens gitu ya. Izin untuk maksimal untuk mengasih kesempatan 3 pertanyaan kepada para audiens. Izin. Barangkali dari audiens yang di rumah maupun yang ada di studio, boleh kalau ingin ada yang ditanyakan boleh. Oh, ada yang dari studio boleh. Cek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik Kak. Ya, perkenalkan nama saya Hoirudin dari Pangkalan SD Cimacan 2, dan alhamdulillah untuk kegiatan hari ini alangkah sangat bahagianya sekali dari khususnya di SD Cimacan 2 untuk kegiatan Zamran kali ini. Saya izin bertanya Kak, perihal soal kegiatan yang pertama tadi kan kakak yang di depan sudah menjelaskan perihal soal kegiatan Zamran ini. Sekarang ini ada banyak sekali gerakan perubahan. Di antaranya yang pertama tentang penggunaan media sosial untuk siswa, untuk anak-anak, untuk peserta, panitia, dan semua yang terlibat dalam kegiatan Zamran. Dan pertanyaannya, ada kegiatan apa aja lagi sih? Ada kegiatan apa lagi di kegiatan Zamran ini selain media sosial itu? Ada kegiatan hal unik apa aja sih untuk khususnya untuk didik itu Kak? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Kowe yang dari Pangkalan SD Cimacan 2. Sebelumnya kakak-kakak pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab?
Baik, masih ada kesempatan nih 2 lagi untuk peserta yang di rumah berarti ya maupun yang di studio juga boleh untuk bertanya nih tentang kegiatan Jamran tahun sekarang begitu. Biasanya. Mungkin dari Kak Kartika, dari juga perwakilan dari SDN Tarigu, ada juga Kak Nining Nurlay Sari. Hai Kak Nining, dan juga ada Kak Ujang Nur Rahmat. Dan juga ada Kak Deni dari SMK Putuya. Ada Kak Usman. Apa kabar Kak Usman? Dan juga ada Kak Alif Akbar Maulana. Selanjutnya ada Kak Kristiadi Setia. Ada dan juga Kak Yusuf nih dari Sakawira Kartika. Dan juga ada Kak Saskia Nurlaila dari SMPN 2 Cipanas. Dan juga ada Kak Irma Rahmayati dari SBH BBPK Ciloto. Asri Panas, Eka Masdianti, Muhammad Rizky, Muhammad Padlan dari M Bayu dari SMPN 2 Cipanas. Dan juga ada Kak Mas Nawati nih. Apa kabar Kak Masna? Dan juga selanjutnya ada Kak Siti Nuraini dari SMPN 2 Cipanas. Ada Kak Saskia Nurlaila dari SMPN 2 Cipanas. Dan terakhir ada Kak Iis Lisnawati. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Hai Kak Nining. Bagaimana nih Kak kabarnya? Ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan Jamran atau program kegiatan Kuartiran Gerakan Pramuka Cipanas? Kak Nining boleh open mic? Oh, pertanyaannya langsung dijawab. Mungkin mohon izin Kak untuk kegiatan Jamran kali ini, salah satunya kita juga karena tahun sekarang ini adalah ada kegiatan Jamnas juga, jadi sedikit kita ada adopsi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Jamnas. Ya ibaratnya enggak telah, meskipun kita sebagai anggota khususnya anggota penggalang di SMP yang tahun sekarang ada dari Kuartiran Cipanas diikut sertakan sana, meskipun tidak menutup kemungkinan kita akan merasakan juga kegiatan di Jamnas itu dengan kegiatan yang ada yang kita adopsi salah satunya. Yang kita adopsi dari Jamnas kita. Yang salah satunya adalah di kegiatan digital, di kegiatan digital ini kita akan adalah materi tentang video fotografi dan video editing. Nanti bisa kalian akan bertemu dengan kakak yang ahli pentas seni dalam
mahasiswa yang bisa kita tampilkan. Karena Cipanas itu kaya, tidak hanya kaya dengan pariwisatanya, tapi potensi bakatnya kita gali juga. Karena memang benar yang dari disampaikan oleh Kak Kordik juga Ayah, anak-anak sekarang itu harus kita rohnya itu harus kita bangkitkan. Apalagi kita sambil memperingati satu hari lahirnya Pancasila, kita bangkitkan lagi. Karena potensi-potensi itu banyak. Dan kita salah satunya di kegiatan Jambore Ranting sekarang itu pengen kita aplikasikan juga. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatannya seperti apa? Siapkan diri Anda. Intinya siapkan diri Anda, siapkan kakak-kakak pembinanya di Pangkalan untuk memeriahkan gitu ya. ikut serta. Karena tahun sekarang bisa kita mungkin penasaran, pokoknya penasaran, ikuti Jambore Ranting Cipanas tahun 2022. Boleh dong tepuk tangan yang meriah teman-teman. Iya. Jadi gak sabar nih ya, pengen cepet-cepet Jambore gitu ya, pengen. Aduh, tanya kayaknya seru banget nih. Nah, oke, ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Dari Kak Deni SMK Putuya. Bagaimana cara memotivasi siswa supaya mau ikut ekstrakurikuler pramuka? Pertanyaannya yang sangat luar biasa ya. Dan juga yang kedua, pertanyaan dari Kak Padlan ya, yaitu bagaimana cara kita memotivasi orang yang pendiam agar bisa bersosialisasi atau tidak lagi menjadi pendiam. Pertanyaannya bagus sekali ya. Baik, moderator KAU akan mencoba ini kaitan dengan trik-trik atau strategi dalam pendekatan pembelajaran begitu ya. Pertanyaannya bagaimana untuk memotivasi siswa agar ikut ekstrakurikuler. Pada dasarnya munculnya motivasi itu ada 2 hal, muncul dari eksternal dan internal. Dari internal bagaimana anak tersebut digiring sehingga dia itu secara nurani ingin sendiri melakukan, tetapi tidak kalah terjadi dari luar atau lingkungan keluarga, peran orang tua, peran guru, peran lingkungan, peran teman juga. Karena pertemanan itu bagi anak-anak atau peserta didik biasanya ketika ditugasi atau disuruh oleh orang tuanya, anak bisa saja menyangkal atau juga mandek. Tetapi ketika teman yang mengajak, itu biasanya suka ikut serta. Nah, di sini juga dengan melalui kegiatan kepramukaan bisa saja motivasi itu dengan cara pertemanan, datang dari teman. Maka dari itu para pembina di sini harus punya strategi khusus bagaimana lebih mengembangkan bukan saja dari kualitas tapi kuantitas, jumlahnya juga harus tambah banyak. Setelah itu baru kita akan kualitasnya. Jadi motivasi itu ada 2 hal, internal dan eksternal. Internal digiring agar hatinya secara kesadarannya ingin ikut serta atau ikut terlatih dalam atau ikut kegiatan permukaan. Tapi secara eksternal biasanya teman, orang tua, sahabat atau juga guru di sini barangkali. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Dadan. Boleh tepuk tangan yang semuanya. Nah, sangat memotivasi ya bagi kita ekstrakurikuler pramuka begitu. Jadi dari pertanyaan yang tadi ada yang bertanya bagaimana sih caranya orang yang pendiam itu supaya mau gitu bersosialisasi gitu. Bagaimana sih trik dan caranya begitu? Terima kasih. Untuk memotivasi anak didik dari pendiam menjadi bukan pendiam. Sebenarnya itu merupakan tanggung jawab kita, baik secara pendidikan formal ataupun non formal atau kegiatan ekstrakurikuler tadi. Maka di sini saya rasa sangat cocok yang kegiatan itu di dalam kepramukaan. Karena pramuka itu kan ada istilah dinamika kelompok. Jadi anak melalui
pendekatan yang diberikan oleh pembina, maka insya Allah anak itu tidak akan hidup sendiri, karena pendiam itu karena terlalu sering menyendiri. Jadi kalau seandainya selalu berkelompok, kemudian hidup sosial, nah kegiatan-kegiatan di kepramukaan itu saya rasa salah satu pendekatan. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama tadi betul, anak kita ini seorang pendiam kemudian melakukan kegiatan pramuka. Kalau orang-orang pramuka saya rasa tidak yang pendiam semuanya juga. Alhamdulillah. Karena selain daripada kecerdasan, keterampilan, sikap, kemudian ada budi pekerti dan cinta tanah air kaitan dengan tadi membangkitkan semangat Pancasila. Nah, kaitan dengan masalah pendiam atau tidaknya, maka di sini merupakan tanggung jawab kita bersama supaya anak itu tidak tersisihkan. Maka motivasi dari para khususnya mulai dari Kamabigus selaku ketua di gugus depan, kemudian juga para pembina dan program keuangan juga, justru dengan program-program seperti inilah itu justru dalam rangka meningkatkan keterampilan, artinya bukan hanya dalam keterampilan berkarya, akan tetapi di sini lebih cenderung untuk dapat beraktivitas, bersosialisasi dengan yang lain melalui dinamika kelompok pada kegiatan pramuka. Seperti itu. Ada pepatah mengatakan, bagaimana cara memberikan motivasi pramuka? Sebetulnya mudah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak kenal maka tidak akan disayangi. Betul Kak? Iya. Betul. Jadi bagaimana kita akan kenal pramuka, mencintai pramuka seandainya pramuka itu tidak dikenali. Demikian Pak. Mudah-mudahan ini dapat berkenan. Terima kasih ya, motivasinya itu begitu sangat greget sekali ya. Aduh, tak kenal maka tak sayang. Barangkali ada tambahan? Apabila ini sambil menunggu yang lain, ini barangkali kepada teman-teman baik itu di kepanitiaan maupun para pembina, kan ciri khas atau karakteristik pramuka itu rekreatif dan edukatif, tapi dibingkai dengan inovatif, kreatif dan inovatif. Mari kita giring para peserta didik pramuka ini think globally and act locally, kalau bahasa asing itu, berwawasan global tapi tetap harus bertindak lokal. Artinya silakan kita giring para peserta didik pramukaan di Cipanas ini otaknya cemerlang orang Jerman atau Amerika. Mari kita giring tangannya seterampil orang Jepang atau Korea, tetapi jati diri dan kepribadian harus tetap melekat di bumi pertiwi sesuai dengan ruh tanggal 1 Juni Hari Pancasila. Tetap Tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa sekali. Berarti jangan sampai melupakan kita. Satu lagi ada pertanyaan nih dari audiens di studio 1. Boleh silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Nama saya Muhammad Effendi. Asal saya dari Kabupaten Semarang. Saya dulu aktif dalam kegiatan kepramukaan di Kuarda, Jawa Tengah. Saya alumni dari Universitas Jenderal Sudirman di Racana Jenderal Sudirman. Saat ini saya bekerja di Kebun Raya Cibodas. Mungkin walaupun saya hari ini tidak berseragam pramuka, mohon perkenaannya untuk bergabung dalam kegiatan ini. Yang saya tanyakan, di sana saya membaca bahwa Kuaran Cipanas adalah salah satu kuaran tergiat di Kabupaten Cianjur. Mungkin yang saya tanyakan adalah inovasi kedepannya nih Kak, untuk mempertahankan Kuaran Cipanas sebagai kuaran tergiat untuk tahun 2022. Sekaligus mungkin mohon izin kalau di lain kesempatan saya diperkenankan untuk bergabung dalam kegiatan kepramukaan di Kuaran. Terima kasih begitu Kak, semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes satu. Terima kasih kepada Kak Effendi ya. Yang pertama, bagaimana resep ataupun Trik ya. trik ya untuk menjadi kuaran tergiat. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan itu. Sebenarnya mempertahankan itu lebih berat daripada menciptakan. Alhamdulillah ini berkat prestasi kita semua, baik pengurus kuaran, kemudian kita juga punya adik-adik di DKR sangat giat, juga punya pembina-pembina yang sangat kokoh dan disiplin. Selain itu juga kita punya dukungan, support dari Mapiran, khususnya Pak Kodik. Nah, trik untuk ke arah bagaimana sih kecampuran Cipanas ini untuk menjadi kuaran tergiat. Yang pertama, kita senantiasa melaksanakan program yang sudah kita laksanakan dan itu ditingkatkan kembali. Itu yang pertama. Kedua, seperti misi kita tadi bahwa karena kuaran Cipanas itu merupakan kuaran tergiat, jadi senantiasa program perubahan atau peningkatan ini harus selalu terdepan. Jadi di sini bukan hanya Yamaha saja yang terdepan, termasuk juga kuaran ranting gerakan pramuka Cipanas. Salah satu di antaranya kegiatan talk show. Kemudian juga kemarin kita melaksanakan juga atas dukungan Pak Kodik tadi sudah dibicarakan tentang pelaksanaan KMP yang terbanyak di Kabupaten Cianjur. Jadi kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya untuk WhatsApp Cianjur ini Cipanas senantiasa selalu terdepan dan selalu terbanyak. Dan hiji gitu. Kemudian trik lainnya adalah selain peningkatan adalah senantiasa memberikan motivasi terhadap diri kita sendiri, juga memotivasi kepada rekan dan kelompok-kelompok lain, khususnya satu pengurus besar daripada Kuartir Ranting Cipanas untuk menyokong kegiatan pengurus yang ada di Kuarcap Cianjur. Nah, mungkin yang ketiga adalah senantiasa berupaya untuk bermusyawarah dan berkomunikasi melalui peningkatan IT. Maka pertama kali Cianjur atau khususnya kuaran yang ada di Kabupaten Cianjur menggunakan logo. Nah, insya Allah nanti logo akan dibahas juga. Dan tidak menutupi kemungkinan ini juga merupakan launching logo pertama yang ada di Kabupaten Cianjur. Tepuk tangan dong yang meriah. Tepuk tangan dong. Itu mungkin salah satunya Kak ya, untuk bagaimana cara meningkatkan atau trik-trik untuk menjadi Kuartir Ranting tergiat. Yang terakhir adalah tentu segala sesuatu yang kita laksanakan dan prestasi yang kita terima ini merupakan dukungan dari semua pihak. Tak lupa juga kepada pelatih-pelatih yang ada di Cipanas, kemudian juga berkat doa-doa dari sesepuh kita, baik langsung ataupun tidak langsung. Demikian Kak, mudah-mudahan ini puas untuk Kakak dan sekurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih Kak. Mungkin tambahannya sedikit. Itu adalah memang kiat-kiat Kuartir Ranting Cipanas. Dan tidak lupa Kak, ada satu slogan kita yang dari dulu sampai sekarang kita selalu boomingkan, yaitu adalah Kuaran Cipanas Kahiji. Jadi itulah kuaran slogan kita yang menjadi motivasi kita untuk selalu bersemangat dan selalu menjadi ketika kita sedang down, kita harus selalu memotivasi kita, dan itulah slogan kita adalah Kuaran Cipanas Kahiji. Mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk kita semua menjadi lebih baik lagi untuk salah satunya membanggakan diri kita pribadi, tempat kita berpijak, dan tentunya adalah membanggakan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah ke hal yang positif, salah satunya itu. Jadi itu slogan kita adalah Kuaran Cipanas Kahiji.
ngahiji tambah lagi dan ngahiji dan ya kompak dan ya mudah-mudahan kita ada tambahan lagi dari Kawardik ngahiji dan kahiji untuk tahun masa bakti untuk tahun berikutnya. Jadi Cipanas, ngahiji dan itu aja. Terima kasih Kak. Kuaran Cipanas ada tetap kahiji. Tadi yang baru teh Kuaran Cipanas, ngahiji dan ngahiji itu kompak ya. Kahiji itu jadi supaya bersatu gitu ya. Luar biasa. Ya, satu lagi ada pertanyaan dari Kalau sekarang barangkali di Kuarcap itu Ren Orgakum ya. Dan dalam hal ini barangkali mewakili karena ini sangat mengapresiasi sekali kegiatan panitia Jambran Kuaran Cipanas. Dalam hal ini mohon maaf saya kebetulan sebagai Ancu Pandega di Kuarcap Cianjur dan tergabung dalam Bina Muda mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada kakak-kakak yang tergabung dalam panitia Jambran Kecamatan Cipanas. Nah, ini adalah sebuah terobosan, tidak ada the one and only, hanya Cipanas yang punya talk show ini luar biasa. Kami bangga sekali dan mudah-mudahan ini bukan akhir tapi awal dari segala langkah kita ke depan. Adapun sedikit menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Effendi tadi, agak sedikit kaget karena kita kedatangan tamu yang tidak berseragam pramuka. Setelah kami konfirmasi beliau adalah dalam hal ini seorang pramuka yang memang berasal dari Jawa Tengah, Semarang ya tadi, dan sangat interest sehingga beliau mau menjalankan ke sini. Jadi ini di luar dari katakanlah undangan kami. Dan kakak salah satu barangkali yang membuat Kuaran Cipanas ini tergiat ke satu dan ini sudah 2 periode kami pertahankan adalah kami pun selalu terbuka dengan keterbaruan dan kami selalu mengadakan ini ya kerjasama MOU dengan lintas sektoral, tidak hanya di bidang pramuka tapi juga ada dengan Kemenkes, kemudian dengan tadi sudah ada sedikit gambaran buat ke depannya. Kakak ini sangat terbuka sekali. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Cibodas dalam hal ini. Luar biasa, tepuk tangan buat Kak Effendi yang sudah mengapresiasi. Itu saja Kak Effendi, barangkali itulah yang membuat kami bisa berdiri karena pramuka itu kan sifatnya sukarela. Artinya kami di sini memang benar-benar bagaimana caranya agar kita tetap maju, tetap berkembang, yaitu salah satunya yang keterbaruannya adalah adanya MOU dengan lintas sektoral di luar dari organisasi kami. Terima kasih, itu saja kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya. Terima kasih kepada kakak yang telah menambahkan dan juga banyak sekali ya motivasi-motivasi dari para ini, dari Kak Yayan, dari Ada, dan dari Kak Yuyun dan Kak Adam juga. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya dari kegiatan talk show kali ini. Baik, dan alhamdulillah mungkin selanjutnya ada kegiatan closing statement yang akan disampaikan oleh salah satu narasumber. Kepada panitia dipersilakan. Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inilah logo dan
Mohon maaf, baik, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya, tanpa kendala suatu apapun. Terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada yang terhormat Kak Kordik Kecamatan Cipanas, kemudian Kak Ketua Kuaran, kemudian juga hadirin semua yang hadir baik di studio maupun yang ada di luar atau di rumah. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini mari kita tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah, teman-teman. Nah, satu kegiatan yang kita tunggu-tunggu yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya ya sekarang dan maskot kepada kakak-kakak narasumber, silakan ke depan. Tiga, dua, satu. Buat kakak-kakak narasumber untuk berdiri di depan karena akan ada pemberian cenderamata untuk Kada dan Sudana yang akan diberikan oleh Kayu Yuningsih serta didampingi oleh Kayayan Sopian kepadanya di depan. Siapkan dokumentasi ya. Boleh dong tepuk tangan yang lebih meriah teman-teman semuanya. Launching logo juga telah disahkan oleh Kak Kordik dan kegiatannya sudah selesai saat ini. Dan kepada teman-teman audiens yang maupun yang ada di studio, sangat banyak sekali hikmah yang kita ambil dari pesan-pesan yang sangat penting untuk kita jadi motivasi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Ditunggu. Kita sukseskan bareng-bareng. Panitia Jamran tahun 2. Saya Aulia undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sebelumnya, ucapkan terima kasih dan terima kasih sekali kepada narasumber yang kuat dan luar biasa kali ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kuaran Cipanas, Kahidi. Oke. Kuaran Cipanas, Kahidi. Oke.